wabarakatuh. Tapi pun masih bersama saya Heri Eprianto yang mempersembahkan rangkaian kegiatan tim relawan Jalan Lurus. Calon Bupati Haji Muhammad Saleh Asnawi, putra asli Tanggamus. Mari saksikan bersama. Kunjungan dan silaturahmi. Para tokoh masyarakat dan tokoh adat lintas suku mewakili masyarakat Tanggamus menemui Haji Muhammad Saleh Asnawi untuk menyampaikan aspirasi dan harapan masyarakat Tanggamus supaya Haji Muhammad Saleh Asnawi bersedia dicalonkan menjadi bupati di Kabupaten Tanggamus pada pemilihan kepala daerah tahun 2024. Dan bersama-sama masyarakat membangun Kabupaten Tanggamus yang lebih maju ke depan. Ya. Untuk beliau ke depan ini bagaimana caranya bersama-sama membangun Tanggamus itu. Itu harapan. Boleh dirinci Pak, siapa aja yang hadir Pak? Yang hadir dari Ketua Pencaksilat Hati Tanggamus. Ya. Juga hadir juga ini tokoh adat Pangeran dari Lampung Sebatin, ya. Juga dari Lampung Sepadun, ya. Hadir juga Ketua Keluarga Besar Batang Hari 9, ya. Di tengah-tengah kita, ya. Hadir juga tokoh masyarakat orang suku Jawa, ya. Dari Kecamatan Gisting, dan juga tokoh masyarakat suku Sumendo dan sebagai tokoh masyarakat orang Serang. Saya Nazaruddin Gustam. Sebagai apa Pak? Sebagai tokoh masyarakat adat Marga Boy Turga. Silaturahmi dan dialog tokoh masyarakat Tanggamus dengan Bapak Haji Saleh Asnawi. Silakan sambutan Insinyur Zainuddin Hanafi. Ini serombongan dari Lampung Bang Haji. Sampai kemarin sore dan bisa diterima oleh Bang Haji di kantor BPD Nasdem dalam keadaan kita semua walafiat. Silaturahmi ini adalah dalam rangka menindaklanjuti katakanlah aspirasi masyarakat Bang Haji di Tanggamus yang sekarang sudah bergulir. Ini adalah warga Tanggamus yang prihatin dengan kondisi itu, karena terus terang setelah kita berkeliling di Provinsi Lampung, kelihatannya memang agak gridnya agak di bawah dari 15 kabupaten kota. Dan tiga kepemimpinan ke depan yang insya Allah diketahui semua 2024 jadi pilkada legislatif dan pilkada daerah. Masyarakat Tanggamus sekarang Bang menghendaki perubahan. Badan mungkin tak bisa dibagi dua, tapi kalau pikiran bisa, separuh pikirkan Tangerang Selatan, separuh pikirkan Tangerang. Yang memanggil abang pulang pikirannya bukan kami Bang, tetapi memang situasi, kondisi, pandangan dan jangkauan pada saat itu harus meminta Abang Haji Saleh pulang, memikirkan kampung halamannya dengan tidak meninggalkan kawan-kawan saudara-saudara saya yang ada. KBPS ini adalah masyarakat Lampung asal Sumatera Selatan. Jadi disampaikan oleh Pak Zainuddin, kami ini berangkat dari kegelisahan kami, kegerahan kami melihat kondisi Kabupaten Tanggamus itu sampai saat ini, tadi lebih kurang 25 tahun ya, berdiri, tapi ya begitu-begitu aja. Tidak ada suatu terobosan-terobosan dari beberapa kali ganti kepemimpinan. Ya mohon maaf, mungkin hanya sekedar di Tanggamus itu cari rezeki, dibuangnya di Bandar Lampung. Kenapa saya katakan demikian? Karena pada umumnya pemimpin dari Bandar Lampung. Tidak ada putra daerah asli, baru sekali Pak Fauzan waktu itu. Sudah banyak dia berbuat dan berganti lagi dari Bandar Lampung. Jadi kami berpikir, apakah nggak ada orang Tanggamus ini yang bisa membenahi, yang bisa memimpin Tanggamus ini? Nah berangkat dari Bang.
timbullah rasa emosi kami. Siapa kira-kira yang bisa, yang mampu membenahi Tanggamus ini betul-betul putra daerah Tanggamus. Bahwa ternyata hari ini masyarakat Tanggamus yang diwakili para tokoh menyadari Sambutan Haji Muhammad Saleh Asnawi pada kunjungan dan silaturahmi para tokoh masyarakat lintas suku Kabupaten Tanggamus yang hadir di kantor DPD Partai Nasdem Tangerang Selatan, Sabtu tanggal 25 Juni tahun 2022. pemimpin itu penting sekali dan semua itu kita yang bertanggung jawab. Kita yang sudah umur 30, 40 yang dewasa sekarang itu bertanggung jawab penuh atas keturunan kita. Keturunan kita itu apa yang akan didapat oleh mereka, mau kemana mereka, itu tergantung kita semua. Jadi saya sangat apresiasi menghargai. Saya lihat dari sini bahwa ada rasa tanggung jawab, kesadaran tanggung jawab. Daerah kita Tanggamus itu memang daerah potensial. Potensial dari segala segi, dari wisata, dari tambang dan lain sebagainya. Saya cerita sedikit ilustrasi. Dulu daerah ini, Keranggan ini, itu galir pasir. Dulu mereka terminal bobokan dengan kehidupan banyak uang karena galir pasir ya, galir pasir semuanya. Namanya lupa di sekolah. Mereka uang itu sampai betulnya ada yang lebih tahu itu dilempar ada itu bisa banyak yang itu. Untuk membangun duit itu pastinya dari daerah sini. Ketika saya masuk ke sini, perusahaan gabungan kita ini daerah sekarang Putranya. Dan ini bekas galing pasir semua, galing pasir. Orang sini tidak ada yang berani datang ke sini. Nah itulah, kalau saja Tanggamus itu disadari, potensi yang ada itu digali, potensi yang ada dibangun, diinikan, anak-anak itu bisa jadi. Nah ini seperti ilustrasi bahwa betapa pentingnya kepemimpinan. Karena pemimpin itu tidak hanya, kalau sekarang saya lihat, itu di Tanggamus itu hanya mengharapkan dana daun dan dak, alokasi umum dan alokasi khusus. Dari itu, kalau sudah penghasilan daerahnya sudah ada, mereka itu sudah turun itu. Tapi kalau nggak ada ya itu terus. Nah itu bagaimana mau nikah kalau itunya pun korupsi. Diberikan. Nah itulah. Jadi saya berterima kasih atas kehadirannya, atas keinginannya. Tapi saya belum bisa memutuskan apa yang harus saya putuskan. Yang pasti untuk dipahami bahwa saya sangat memahami tentang itu. Sangat memahami tentang kegelisahan masyarakat di Tanggamus tentang kenyataan realitas yang ada sekarang ini. Dan saya punya ingin sekali bagaimana caranya. Tapi itu semua karena ini masalahnya jabatan politik. Nah ini nanti saya akan kirim konsultan tim survei yang profesional. Dan surveinya pun survei terbuka. Saya nggak mau minta mereka tertutup. Saya bilang buka nanti kalau saya saat nanti. Kalau nanti hasil survei itu kelihatan, nominasi siapa nanti kelihatan. Siapa yang muncul nama-nama yang memang punya keinginan untuk mencalonkan diri sebagai ini Tanggamus. Dan bagaimana ininya kelihatan di situ. Dan ini bukan survei abal-abal, makanya terbuka dan realistis dan mereka akan jelaskan nantinya. Sama dengan saya waktu nyalon. Saya nggak mau nggak sembarangan nyalon begitu aja. Harus tepat hitungannya harus ini. Survei memang ini.
berangkat Pak, berangkat. Gitu kan. Jadi nanti kita lihat hasil survei itu tergantung waktu ini kapan agak putih survei. Survei. Jadi survei sebenarnya nanti akan ada hasil. Dan nanti saya mintakan survei terbuka. Jadi mungkin di antara yang hadir hari ini mungkin ada yang kebetulan dia sempat diwawancara mereka. Tapi yang namanya survei itu sampling. Tapi mereka memang ada perhitungannya. Kalau nanti ternyata ada orang-orang kita, orang-orang itu yang memang memungkinkan bisa kita dukung habis. Saya siap untuk dukung habis. Kalau misalnya ada orang kita yang punya potensi untuk itu. Nanti hasil survei nanti dia lebih tinggi misalnya. Kita siap dukung. Dan saya harus realistis, saya nggak bisa memaksakan diri. Kalau memang ada yang memang kita dukung, kita sama-sama, kita pikirkan, saya tanggung jawab. Dan saya bantu, nggak akan tanggung-tanggung, saya bantu, betul juga bantu. Yang penting betul-betul ikut menutup ijazah, menutup diri kita apa gitu kan, jangan saya enaknya aja. Begitu udah jadi lupa sama kita, gitu ya. Jadi nanti insya Allah berdoa saja, nanti mudah-mudahan kalau nanti survei saya memang ada, ya tentu saya akan dukung. Tapi supaya diketahui, saya sangat realistis dalam hal berpolitik. Saya nggak bisa makanya saya nggak mau. Dan ini nanti survei misalnya ada siapa, sampai sekarang belum tahu. Tapi nanti tahu nama-nama orang yang punya diri itu ketahuan. Siapa itu? Rankingnya tahu. Tapi yang pasti harus berjuang bagaimana caranya ada pergantian pimpinan. Ya memang harus mikirkan itu. Karena terus terang potensi di Tenggamus itu besar sekali. Wisata bendungan besar itu sudah dibangun. Pulau kita ada, tambang kita ada, ikan laut ada. Itu tinggal bagaimana memanagenya. Memang kita nggak disekolahkan untuk ikan. Saya misalnya saya jadi bupati atau Pak Jadi jadi bupati misalnya. Memang beliau nggak disekolahkan untuk perikanan, nggak disekolahkan untuk wisata, nggak sekolah itu. Memang Jokowi disekolahin itu buat tol. Nanti bayar konsultan. Nah, kamu buat rancang ini. Tenggamus, coba kamu lihat potret dulu di Tenggamus ini sekelilingnya, potensi apa yang bisa kita gali dan berapa biayanya. Itu bisa pasti. Dan memang begitu sistemnya. Jokowi mana tahu dia harus tembus tol sini sana harus ini kemana dia nggak tahu. Jadi konsultan itu yang potret semua, di potret, oh ini potensinya ini potensinya ini potensi ini. Gitu. Jadi siapapun sebetulnya orang kita sepanjang ada niat bisa. Tapi memang dengan kondisi yang tidak bisa terpungkiri, kalau hanya ada niat nggak punya duit juga nggak bisa. Harus ada niat, ada duit. Dan duit niat sedekah. Tapi kalau niat duit untuk investasi, nah itu begitu jadi, jelas. Semua itu. Iya kan? Makanya yang paling ideal itu memang pemimpin itu memang dia harus keluar duit, nggak bisa dipungkiri di sini pun. Yang katanya partai yang nggak keluar duit nggak ada, pasti keluar duit. Nah, tapi tergantung niatnya. Saya jadi dewan buang duit, terus bayar duit, nah, itu memang kenyataan kok nggak bisa. Tapi niat saya sedekah, saya jadi dewan saya nggak gunain uang pemerintah, uang dewan. Nah, karena niat saya sedekah, betul-betul ikhlas, tulus, saya dapat rezeki lipat lain banyak betul. Berlipat daripada uang yang saya untuk biaya dewan tadi. Nah, saya jadi dewan, saya ini saya bisa membantu masyarakat banyak melalui kewenangan saya, melalui ini saya. Itu. Jadi, nah ini salah satu contoh. Jadi kalau niat, nah ini kalau ada
pejabat-pejabat yang korupsi segala macam itu, karena dia memang banyak duit keluar, tapi niatnya boleh itu. Karena biar pas-pasan jual sawah 10 petak itu kalau nggak beli lagi susah. Sepanjang kita memang niat kita betul-betul untuk anak cucu kita, insya Allah kita nggak. Pasti Allah akan menentukan siapa yang. Saya di politik ini memang dari Pujan dan Lampung sana Tua Gapur. Masih ingat nggak? Saya bawa Pak Gapur ke rumah. Pak Gapur itu menteri itu saya bawa ke rumah saya. Gitu. Saya masih muda itu. Saya ketua Gappi. Karena saya harus dilantik, saya bawa mampir ke rumah Pak Gapur. Mampir. Nah itu saya dari situ. Jadi alhamdulillah pengalaman sih ada. Dan di sini dari 2 tahun 2000 saya sudah diminta oleh masyarakat nyalon Pak, nyalon tidak. Kenapa? Ya, betul, saya jadi dewan begitu. Makanya coba tanya di Tanggalan Selatan, bagaimana saya tentang dewan, tentang saya. Keluar duitnya nggak ada, bohong itu keluar duit kita begitu. Tapi waktu saya kasihkan uang itu niat sedekah untuk membangun orang banyak, untuk perlu orang banyak. Masih habis duit di situ, habis duit dari sana bisa datang tanpa kita nyandar misalnya. Nah itulah Bapak dan Ibu dan kepada para media ya, ada media juga yang dari itu ya. Prinsip saya sangat senang dan sangat prihatin tentang kondisi Tenggamus. Dan saya sangat sepakat kalau memang Tenggamus itu bisa suksesi diganti pada orang lain yang memungkinkan untuk bisa membangun. Dan saya akan dukung sepenuhnya. Nanti kalau saya akan jawab kepastian itu setelah hasil survei. Karena saya terbiasa realistis tadi. Setelah hasil survei ada nanti dan surveinya bisa disaksikan oleh masyarakat bahwa itu bukan rekayasa, ada itu. Tapi saya juga harus menerima dan saya kalau ternyata nanti pada saat itu hasil survei saya tidak masuk nominasi, ada orang kita yang menolak, saya akan dukung. Insya Allah termasuk biaya kita bantu, ya bantu ya bukan semua. Namanya bantu kan, bantu. Nah, kita lihat supaya ini. Saking saya senang ya, gitu. Karena bagaimanapun kita ini cuma berapa tahun lagi kita harus ini anak-anak kita. Oh, anak-anak kita itu kalau kita sampai nggak terjadi untuk digali potensi yang ada di Tenggamus, anak-anak kita, generasi anak-anak kita jadi korban. Iya. Karena potensi nggak ada penghasilan daerah, nggak ada kemajuan daerah, ya akhirnya anak-anak kita jadi korban. Anak-anak kita itu jadi orang minder. Jadi saya termasuk yang merintis dari kabupaten. Saya anggota dewan di Kabupaten Tangerang, induk. Pemekaran saya pindah ke Tangsel. Dan saya bersama wali kota, bersama ini pejabat wali kota pada saat itu sama-sama itu merintis. Hanya saya sedikit banyak tahu. Dan memang saya betul-betul melekat di Tangerang Selatan itu. Itu foto-foto Polres Tangerang saya yang resmikan itu. Jadi saya cukup pengalaman di bidang-bidang itu. Karena nanti kapan-kapan itu juga kalau saya pas bilang kita nggak apa-apa, kita ngobrol ya gitu. Kalau ada apa nanti yang dibutuhkan ya silakan. Saya minta waktu, nanti kita akan mengumumkan, akan terbuka hasil surveinya itu siapa. Tapi kalau hasil surveinya saya itu masuk nominasi memang tertinggi, bismillah kita lagi. Tapi kalau ternyata hasil surveinya saya rendah, karena memang wajar saja tingkat popularitas saya kurang di sana karena memang saya di sini.
Kalau nanya di sini mungkin sampai ke Serang sana tahu, tapi kalau itu kan sampai ke Tadu belum tentu tahu, tapi kalau ada yang tahu, iya kan? Karena saya mau udah 30 tahun, 10 tahun sudah sekolah kan udah. Saya sekolah udah di kampung, di Tronssewu, Tanjung Karang kan. Jadi 12 tahun, 13 tahun saya nggak ini, makanya wajar aja kalau ada orang yang kenal saya kan gitu. Jadi kalau memang karena sosialisasi yang dilakukan oleh para tokoh para ini mungkin kita popularitasnya naik, kalau elektabilitas ya nanti lah dipikirkan itu tentang kesukaan, elektabilitas tentang kesukaan orang pada saya mungkin ada nilainya ya mau kita sama-sama. Tapi kalau enggak, Ini saya sudah kata saya dengan Denolin, dengan tokoh-tokoh, belum tentu pengaji itu mau. Kenapa? Kita mau dilihatnya gaspol, kata Ustaz Dasar, gaspol dulu. Baru nanti dia nurunkan orang-orang kepercayaan beliau, bahkan ditelepon dengan pernyataan-pernyataan. Betul enggak? Bagaimana? Baru beliau memambut sebenarnya, nyatanya Pak. Tapi kita masih siap kan? Enggak saya hentikan Bang Haji kalau belum Bang Haji mambut. Siap. Enggak ada hanya ibahih, mohon maaf. Enggak ada impian lain kami Kabupaten Tenggamis itu. Untuk bagaimana Abang Haji Ibu ini pulang. Kami berikan jalan untuk pulang itu. Karena Bang Haji sudah tahu keadaan saya. Pimpinlah kami siap berjuang. 20 kecamatan Kabupaten Tenggamus itu. Yang terakhir nanti dari Popo. Bukan, demi Allah ingin bagaimana Tenggamus dipimpin orang tak. Insya Allah saya bisa bergandingan bersama dengan Erwa. Dia bisa menjawab ini dari saudara semua. Baik orang Jawa, Sunda, Jawa itu mereka bisa menang saja. Kan kita apa? Kita tidak bisa menang uang, berarti kita bukan kita mampu, kita bisa suku. Walaupun kadang-kadang beda-beda pendapat sama kawan-kawan ini. Tapi rupanya ini saatnya kita bersatu. Setelah kita coba cari tahu siapa sih sebetulnya putra daerah Tanggamus yang potensial, saya dengar ada namanya Pak Saleh. Pak Saleh tidak maju kayaknya sama Tuhan. Kayaknya salah itu. Betul nggak? Nggak ada. Kalau misalnya kita publish dulu, pasang banner-banner di seluruh kabupaten Tenggamus itu. Pertanyaan siapa ini? Belum tuh mengenalkan itu tadi. Survei kualitas minimal juga gampang. Jadi itu sudah terbuka. dalam beberapa bulan depan saya sudah tahu tentang bukannya untuk tingkat elektabilitas. Populitas juga tidak terlalu kita ini kan sana. Tapi saya ingin tahu, saya ingin konsultan berapa persen sih orang yang tahu saya ini. Nanti baru ada lanjutannya lagi yang akan kita putuskan dalam hal kita langsung ke enggak. Baru nanti oke Pak, baru sekian Pak, karena ini kita yang tua-tua pasal ini. Nanti baru kita populerkan melalui sepanduk dan sebagainya, atau momen-momen tertentu kita buatkan gitu. Tapi dalam minggu depan juga saya sudah kirim orang sebetulnya. Saya kirim orang, terutama yang terkait dengan yang sudah terekspos ini. Beberapa kali pertemuan di Abetijang, di ini. Kita apakah itu murni? Lihat, apa tanggapan dari lingkungannya itu? Bisa nanti kita baca, nanti kita lihat. Tapi insyaallah sepanjang kita memang niat kita betul-betul untuk anak cucu kita, insya Allah kita enggak. Pasti Allah akan menentukan siapa yang ini. Yang penting kita niat. Nama amalu biniati. Jadi niat, tanamkan niat seitunya pada kita semua ini. Yang mudah-mudahan Allah yang akan memberikan.
Oh, misalnya sekarang, ya tadi seperti disampaikan, memang dari periode yang lalu, Pak Samsul naik itu, ya, saya kan sudah diminta. Saya bilang, kalau masih ada orang kita, ya silakan kita inikan dulu. Ternyata ada kan muncul sama, langsung datang ke rumah, datang ke sini. Saya dukung habis, dia bilang. Saya dukung, betul-betul saya dukung itu. Samsul sama itu. Itu saya dukung, ya nggak ada itu. Saking maunya, sebetulnya saya sejak itu sudah sadar. Memang Tenggamus ini harus betul-betul harus cari ini. Karena kalau yang namanya bupati itu nggak ada sekolahnya. Saya nggak mau lihat orang sekolahnya. Saya mau lihat niatnya, ketulusannya mau memimpin. Ya itu saya bilang. Presiden mana ada sekolah presiden, bupati mana ada sekolah bupati. Tapi jatahnya Jokowi eksis. Itu karena dia banyak konsultan kan gitu. Tergantung niatnya kalau itu ada gambaran ilustrasi. Dan seolah ini Pak saya bilang gitu. Jadi kalau yakin memang niat saudara-saudara saya ini semua dari hati kecil semua dan diatur, insya Allah nanti akan terkabul. Tapi bukan cuma saya bilang tadi saya itu selalu terbiasa realistis. Saya nggak mau mengawang-awang, nggak mau ini. Tapi yang pasti yakin bahwa saya memang. Nah ini nanti saya akan kirim konsultan Arsip rilisan dokumen editor News yang TV. profesional. Heri Aprianto Dan melaporkan. surveinya pun survei terbuka. Saya nggak mau minta mereka tertutup. Saya bilang buka nanti kalau saya saatnya nanti. Kalau nanti setelah hasil survei itu kelihatan, nominasi siapa nanti kelihatan. Siapa yang muncul nama-nama yang memang punya keinginan untuk mencalonkan diri sebagai unit Tenggamus. Dan bagaimana? Sekian berita dari kami. Saya Heri Aprianto dan seluruh kru Sultan Pusat News TV mohon undur diri. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.